Sesuai kesepakatan di video sebelumnya, saya memutuskan untuk membahas anime Tsukimichi Season 1 yang rilis tahun kemarin pada tanggal 7 Juli sampai 22 September. Anime ini digarap oleh studio Situsi dan diadaptasi langsung dari light novel berjudul serupa. Kisahnya akan berfokus ke seorang remaja yang terpanggil ke isekai karena jalinan kontrak kedua orang tuanya yang ternyata adalah warga isekai yang tinggal di Jepang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia Tsukimichi. Kisah pada seri ini dibuka dengan insiden di mana seorang anak SMA telah terpanggil ke isekai yang disebabkan oleh latar belakang yang menyatakan bahwa orang tuanya juga berasal dari isekai. Remaja yang satu ini bernama Misumi Makoto, dan setelah itu dipertemukan dengan seorang dewa Jepang yang bernama Tsukuyomi, yang mana sebenarnya ia memiliki 3 pilihan, antara memanggil Makoto atau salah satu dari kedua saudarinya, dan ia memilih Makoto, sebab Makoto memang menyetujuinya. Di dunia lain, Makoto akan mendapatkan kekuatan dari berkat Tsukuyomi, yakni penguatan fisik dan sihir. Namun ketika ia bertemu dengan dewi dunia lain, Makoto malah dibuang ke ujung dunia, meski masih sempat diberikan kemampuan untuk memahami bahasa non-manusia. Kedatangannya di isekai sangat jauh dari ekspektasi awalnya, yang ia kira akan disambut hangat malah dibuang layaknya sampah hanya karena gak good looking. Makoto sendiri sempat terjebak di gurun gersang selama 3 hari, hingga akhirnya bertemu dengan seseorang yang meminta tolong. Di sana Makoto mampu menghajar si monster dengan sangat mudah, lalu ia berinteraksi dengan sosok yang diselamatkannya. Dia merupakan orc bernama Emma. Usai diselamatkan, Emma menjelaskan situasi dan kondisi wilayah sekitar, yang katanya telah dikuasai oleh naga jahat bernama Shin. Kemudian, Emma mengajak Makoto untuk singgah ke tempat tinggal, lalu mendapatkan informasi tentang cara menggunakan sihir, dan juga tingkatan level, yang menyatakan jika Makoto masih berada di level 1. Besoknya, Makoto bergegas untuk pergi mengalahkan naga jahat Shin, yang katanya juga menjadikan beberapa warga untuk dijadikan tumbal. Setibanya di lokasi, Makoto mengerahkan serangan api, yang tak disangka malah mengenai biang kerok dari kasus yang terjadi belakangan ini. Mereka bukanlah naga Shin, melainkan sekumpulan makhluk yang mengaku sebagai naga Shin. Setelah itu tibalah sosok yang Makoto cari. Dia adalah naga Shin yang sebenarnya, di mana setelah itu mereka terlibat pertarungan sengit, dan Makoto berhasil melukai Shin yang konon katanya memiliki kulit yang keras sekeras mental Aldi Tahir. Sadarkan hal ini, naga Shin mengerahkan teknik khususnya untuk menjebak Makoto ke dalam ingatannya sendiri, di mana waktu itu Makoto tengah mendapatkan pernyataan suka dari adik kelasnya yang bernama Hasegawa. Namun ia tanpa sengaja membuatnya menangis. Makoto pun sontak bangun dari ingatannya, tapi ia malah terkejut dengan kondisi naga Shin yang kegirangan setelah melihat ingatan masa lalu Makoto di dunianya dulu. Naga Shin sendiri mengajak Makoto untuk membuat kontrak demi melihat ingatan Makoto lebih dalam mengenai sejarah samurai Jepang, dan Makoto juga akan mendapatkan keuntungan, di mana naga Shin secara tidak langsung akan menjadi anak buah Makoto. Mereka pun sepakat dan membentuk kontrak perjanjian. Karena sudah terikat kontrak, naga Shin berubah wujud menjadi manusia. Karena dalam sebuah kontrak, sosok yang lebih lemah akan berubah wujud menjadi ras yang lebih lemah ketimbang tuannya. Lalu naga Shin mengajak Makoto untuk singgah ke dimensi paralelnya, atau sebut saja domain. Sebelumnya, domain naga Shin adalah tempat hampa seperti halnya domain milik Gojo Satoru. Hanya saja karena sudah terikat kontrak dengan Makoto, domain naga Shin jadi berubah menjadi tempat yang sangat indah. Setelah berkunjung ke domain naga Shin, Makoto kembali menemui Emma dan penduduk desa orc sembari mengeksplanasikan kronologi masalah di wilayah mereka. Jika naga Shin bukanlah sosok yang melenyapkan penduduk mereka, malahan naga Shin lah yang melenyapkan biang kerok masalah ini secara perlahan. Kemudian naga Shin juga memberi tawaran agar para warga desa pindah ke domain buatan Shin, karena tempat tinggal orc dirasa tandus dan minim akan suplai makanan. Para warga menerima tawaran itu dengan senang hati. Sebagai gantinya, mereka diharuskan untuk membantu membangun kota di dalam domain. Secara tidak langsung, situasi ini juga menjadikan Makoto sebagai tuan muda, alias pemimpin tertinggi, sebab ia merupakan tuan dari naga Shin. Untuk memastikan keamanan domain, Shin juga memasukkan pecahan bagian dari dirinya, yakni Shin kecil yang akan menjaga dan melindungi domain. Dalam beberapa waktu ke depan, Makoto akan belajar mengenai sihir lebih dalam. Ia juga menyempatkan dirinya untuk membantu warga sekitar. Tak jarang juga Makoto menolong beberapa pekerja yang terluka, hingga pada suatu titik, Makoto kedapatan masalah, di mana Shin tengah membawa seorang Elder Dwarf yang terluka.
Hal ini disebabkan oleh laba-laba hitam raksasa yang memaksa masuk ke dalam domain untuk memakan segalanya. Situasi ini memaksa Makoto untuk bertarung melawan si laba-laba, dan ia mengerahkan serangan api beruntun yang tak disangka malah membuat si laba-laba semakin kenyang. Si laba-laba juga memiliki kemampuan regenerasi tinggi, sehingga Makoto terpaksa melepaskan sihir air, dan itu malah membuatnya pingsan sendiri. Alih-alih menyerang balik, si laba-laba malah memeluk Makoto dengan rasa suka. Namun usaha itu tentu dihentikan oleh Shin yang dengan sengaja memukul si laba-laba. Shin juga memberi tawaran agar si laba-laba juga ikut membuat kontrak sepihak dengan Makoto. Karena dengan itu si laba-laba bisa makan asupan energi Makoto sebagai tuannya, sehingga itu juga membuatnya berubah menjadi manusia. Berkat kehadiran si laba-laba pula, luka Makoto mampu sembuh dan sangat cepat. Lalu ia kembali bertemu dengan Elder Dwarf yang tadinya ia selamatkan. Dia bernama Beren, yang berniat untuk membawa beberapa kaumnya untuk sama-sama tinggal di domain Shin. Di samping itu, Makoto seringkali keluar untuk mencari pemukiman manusia. Namun saat itu ia mendapatkan panggilan dari Shin untuk diberikan nama panggilan, juga untuk si laba-laba hitam yang juga meminta hal serupa. Makoto menamai naga Shin sebagai Tomoe, mengingat ia merupakan maniak samurai, dan si laba-laba hitam dinamakan Mio, karena di Jepang itu berarti memulai lembaran baru, sebab Mio bukan lagi makhluk rakus seperti yang dulu, berkat asupan kekuatan dari Makoto lewat kontraknya. Usai pemberian nama, Makoto menghadiri pertemuannya dengan para penduduk baru, yakni Elder Dwarf yang dipimpin oleh seorang dwarf bernama Eld, ras Miss Lizard yang dipimpin oleh Tomoe, dan juga ras Alke yang dipimpin oleh Mio. Mereka semua sepakat untuk memanggil Makoto dengan sapaan Tuan Muda. Lalu Makoto bergegas pergi untuk menemui ras manusia. Namun setibanya di kota terdekat, Makoto malah dijauhi karena ia dikutuk oleh Dewi Dunia ini agar hanya bisa berbicara dengan ras non-manusia. Ia pun mendapatkan beberapa buku referensi dan belajar mengenai bahasa manusia. Lalu ia juga sempat mendapatkan pusaka cincin untuk menangkal jumlah kekuatannya. Sebab kedatangannya di tempo hari malah membuat penduduk manusia takut, dikarenakan kekuatannya yang terlalu besar. Cincin pertama yang diberikan tak mampu menahan kekuatan Makoto. Barulah cincin kedua yang bernama Draupnir bisa menekan aura Makoto untuk keluar. Ia juga memesan sebuah topeng, lalu pergi menuju kota manusia yang bernama Zetsuya. Makoto, Tomoe, dan Mio akan menyamar sebagai pedagang baru yang akan menjual beberapa buah dari domain miliknya. Sebelum itu mereka juga mendaftar sebagai petualang. Tomoe dan Mio mampu lolos dengan mudah karena mereka memiliki level kisaran angka 1300 hingga 1500. Sedangkan Makoto sebagai tuan malah masih berada di level 1. Mereka pun mencari penginapan terdekat untuk beristirahat. Lalu Makoto membagi kecurigaannya kepada dua anak buahnya bahwa mereka tengah diikuti. Tomoe akan menjaga penginapan, sementara Makoto dan Mio akan pergi menemui sosok itu. Ternyata dia hanyalah gadis kecil yang kehilangan arah, dan di sini Makoto menyuruhnya untuk memperkenalkan diri. Dia bernama Rinon, yang mengaku dan meminta tolong kepada Makoto untuk mencari kakaknya yang hilang. Di saat yang sama, pedati yang mereka tumpangi sempat hendak dicuri oleh beberapa orang. Namun Tomoe berhasil membereskannya meski tanpa sengaja membunuh 1 atau 2 orang di sana. Ia pun membawa salah satunya ke hadapan Makoto untuk dibaca ingatannya. Namun si pencuri memiliki ingatan yang sudah dimanipulasi. Setelah itu, Rinon memberikan gambaran wajah dari kakaknya yang hilang, di mana keesokan harinya Makoto dan sengaja mengajak Rinon untuk jalan-jalan dan menjual beberapa buah, sementara Tomoe dan Mio akan pergi mencari kakak Rinon. Tak butuh waktu lama, mereka berdua berhasil bertemu dengan kakak Rinon dan menyembuhkannya menggunakan sihir. Tadinya kakak Rinon yang bernama Toa habis dijadikan eksperimen sihir, lalu mereka dipertemukan dengan pelaku yang memenjarakan kakak Rinon. Dia dijuluki sebagai orang terkuat di Zetsuya, yang dengan mudah dikalahkan beserta anak buahnya oleh Tomoe dan Mio. Masih belum cukup, Tomoe dan Mio malah unjuk kebolehan dengan melepaskan serangan-serangan berskala besar, hingga tanpa sadar tengah menghancurkan separuh kota Zetsuya. Pada akhirnya, Rinon berhasil dipertemukan dengan Toa, sedangkan Tomoe dan Mio malah mendapatkan hukuman dari Makoto. Akibat insiden itu, Makoto terpaksa memanipulasi seluruh ingatan orang di kota Zetsuya, terkecuali Rinon dan Toa. Karena hal ini pula, Makoto menyuruh Tomoe untuk mengasingkan diri dalam beberapa waktu, sementara ia dan Mio akan melanjutkan perjalanan ke kota Shige bersama Rinon, Toa, dan 3 orang baru yang entah dari mana datangnya. Mereka sempat singgah ke sebuah penginapan untuk mendapatkan kartu petualang baru, namun mereka baru bisa mendaftar ketika sampai di kota Shige. Di tengah jalan, Makoto menyuruh Mio untuk mengalahkan beberapa monster bernama Red Bee, lalu menjarah materialnya. Tak berhenti sampai di situ,
Makoto dan rombongannya juga dihadang monster langka yang lebih kuat, di mana tak ada satupun orang yang berani maju, sekalipun mereka sudah level 100-an. Alhasil, Makoto maju seorang diri dan mengalahkan beberapa monster yang bernama Ruby Eye. Selang beberapa waktu, tibalah mereka di kota Shige. Mio mendapatkan kartu petualang baru, sedangkan Makoto masih murung karena levelnya belum juga naik. Sebelum berpisah, mereka sepakat untuk makan bersama malam nanti. Tapi sebelum itu mereka saling bertukar nomor kartu agar bisa menghubungi satu sama lain. Di saat makan malam berlangsung, barulah kita diperkenalkan dengan ketiga karakter yang sempat numpang Makoto untuk sampai ke Shige. Mereka bernama Louisa, si pemanah dari ras elf, Hazel, si alkemis, dan Ranina, si dwarf yang memiliki kekuatan besar. Makoto sendiri sempat berbincang dengan Toa mengenai serikat dagang terbesar di kota Shige yang bernama Serikat Dagang Rembrandt, di mana rumornya serikat ini sering mendatangkan masalah untuk para pedagang baru. Kemudian, barulah Makoto beristirahat dengan Mio dalam satu kamar, di mana awalnya Mio mengira akan tidur bersama tuannya. Namun sayang, Makoto lebih memilih untuk tidur lebih awal. Besoknya, barulah Makoto singgah ke domain miliknya untuk melihat perkembangan di sana. Kedatangannya langsung disambut hangat oleh Emma dan Tomoe kecil. Lalu ia juga mendapatkan hadiah dari Elder Dwarf berupa jaket unik yang bisa berubah warna. Tak hanya itu, kedatangannya juga disambut oleh beberapa alke yang berhasil melakukan transformasi, di mana mereka juga memperkenalkan material baru yang tak disangka lebih berkualitas ketimbang material yang hanya didapat dari dunia luar. Baru setelah itu, Makoto pergi untuk melakukan pekerjaan pertamanya, yakni menjual beberapa material Ruby Eye ke Serikat Dagang Rembrandt, yang kemungkinan akan memberikan harga tinggi, sekaligus membuat nama Makoto melambung pesat. Serikat Dagang Rembrandt sendiri dipimpin oleh seorang om-om yang bernama Rembrandt Patrick. By the way, di dunia luar atau dunia di luar domain, Makoto menggunakan nama samaran sebagai Kuzunoha, dan ia juga belum bisa berbicara menggunakan bahasa manusia, yang mengharuskannya untuk hanya berbicara lewat tulisan. Kembali ke cerita, Makoto memulai transaksinya dengan Rembrandt, di mana ia sempat meragukan Makoto karena masih level 1. Namun ia sontak terkejut tatkala Makoto mengeluarkan material asli yang ia dapat. Rembrandt dan beberapa pekerjaannya terlihat sangat bahagia, karena dengan material Ruby Eye, mereka bisa menyembuhkan anggota keluarga yang terjangkit penyakit kutukan level 8. Namun sebelum itu, mereka juga membutuhkan seorang alkemis untuk uji coba. Sadarkan hal ini, Makoto tentu akan mengundang Hazel. Namun sebelum itu, ia menyempatkan diri untuk mendaftar ke guild para pedagang. Pertama-tama, Makoto diharuskan untuk mengikuti ujian tulis dan praktek, baru setelah itu mendapatkan lisensi untuk berdagang. Di sana, Makoto mampu dengan mudah lolos ujian tertulis, karena soal yang diberikan hanyalah matematika yang sekelas dengan pelajaran SD di dunia lamanya. Tak hanya itu, Makoto juga menyelesaikan ujian praktek dengan mudah, dengan menunjukkan bahwa ia mampu mengalahkan monster langka hanya dengan busur panah. Dan akhirnya Makoto mendapatkan lisensi dagang sesuai dengan apa yang ia minta. Kita beralih ke Tomoe, yang kini sudah mengalahkan berbagai macam monster kuat. Salah satunya adalah Giant Crab yang ia santap dan beberapa warga domain. Tiba-tiba, ia mendapatkan panggilan dari Emma, agar dia turut membantu menerjemahkan ingatan Makoto. Di lain sisi, Tomoe kecil tengah menyelesaikan pekerjaannya untuk memanen beberapa buah. Lalu ia dikejutkan dengan kemunculan Makoto, lalu membahas rencana ke depannya untuk memperkenalkan produk domain ke masyarakat di dunia luar. Setelah itu, Makoto disibukkan dengan Tomoe dan Mio, di mana Mio nampak ngotot untuk melihat ingatan Makoto lebih jauh tentang anime dan tokusatsu. Tapi Makoto lebih memutuskan untuk menghukum Tomoe, karena ia sudah datang tanpa laporan, juga memakan kepiting secara diam-diam tanpa mengajak Makoto. Sesuai kesepakatan, Makoto dan Hazel akan pergi ke kediaman Rembrandt untuk membuat ambrosia, yang tentunya dibantu dengan kekuatan sihir yang mereka miliki. Di sana, Rembrandt kesulitan untuk memberikan obat itu kepada istri dan kedua anaknya. Lalu Makoto membantunya dengan menahan si istri dan kedua anak Rembrandt, sehingga mereka bisa meminum obat ambrosia dengan tenang, lalu pulih secara perlahan. Makoto memasrahkan urusan akhirnya kepada Hazel, sementara ia nampak bertemu dengan Tomoe dan Mio. Tak disangka, mereka tengah dikepung oleh sekelompok petualang yang dipimpin oleh orang terkuat di Shige yang bernama Lime Latte. Mereka semua adalah segelintir petualang yang membenci eksistensi Serikat Rembrandt, dikarenakan serikat itu dan seenaknya membatasi mobilitas para petualang, dan hal itu juga berimbas ke panti asuhan tempat Lime dibesarkan. Kala itu, Mio berpura-pura untuk memihak kubu Lime dengan bayaran tinggi, agar Tomoe tidak perlu adu kekuatan dengannya. Tentunya, Lime dan seluruh komplotannya mampu dikalahkan dengan mudah. Lalu Makoto meminta Lime untuk menjelaskan kronologi sebenarnya.
Jadi begini, beberapa bulan yang lalu, Lem menyadari jika serikat dagang Rembrandt telah membatasi mobilitas para petualang secara finansial. Hal ini juga berimbas ke panti asuhan yang sangat ingin ia lindungi. Demi membalas perbuatan Rembrandt, Lem bekerja sama dengan seorang penyihir yang menyuruhnya untuk menidurkan istri dan kedua anak Rembrandt. Namun tak disangka, si penyihir malah mengutuk mereka, di mana tentu Lem sontak meminta maaf kepada Rembrandt untuk kesalahannya waktu itu, yang terlalu mempercayai perkataan penyihir. Rembrandt sendiri tak terlalu mempermasalahkannya, karena istri dan kedua anaknya sudah mulai pulih secara perlahan. Sementara itu, Lem mendapatkan hadiah dari Tomoe berupa katana, dan memberikannya bayaran besar jika Lem mau bekerja sama sebagai mata-matanya, mengingat jika Lem memiliki koneksi besar dengan petualang lain. Kembali ke domain Makoto, ia nampak membahas masalah prajuritnya yang putus asa ketika dilatih. Saat Tomoe dan Mio melatih, mereka masih bisa menyerang, namun tatkala Makoto yang melatih, pasukannya malah nyaris tidak bisa mendekat. Kondisi ini membuat Makoto dan anak buahnya untuk mencari cara lain, yakni dengan mengadakan turnamen individu antar spesies, dengan harapan jika mereka sama-sama belajar untuk memperkuat gaya bertarungnya masing-masing. Event ini akan diadakan seminggu sekali, dan Makoto akan memberi daftar peringkat agar prajuritnya lebih bersemangat. Di samping itu, Makoto juga mendapatkan permintaan untuk melatih para petualang di kota Shige, karena dengan tidak adanya Lem sebagai petualang terkuat, guild pusat menjadi kebingungan untuk memberikan quest. Alhasil, Makoto menyuruh Tomoe untuk melatih Toa dan partinya untuk belajar mengalahkan monster bernama Shadow Tail di suatu lokasi. Awalnya mereka sangat kesusahan karena tidak menggunakan strategi dalam bertarung. Dengan demikian, Tomoe mengajari mereka secara perlahan, dan usaha tersebut berhasil membuat mereka semakin percaya diri dan menyelesaikan quest terbesar di kota Shige, sehingga Toa dan partinya resmi dianggap sebagai salah satu petualang terkuat di kota Shige. Di lain sisi, Makoto tengah meminta Mio untuk mencarikannya bunga ambrosia, karena itu merupakan material dasar dari obat paling mujarab. Makoto berniat untuk menjadikan obat itu sebagai produk utama, lalu ia pergi ke serikat Rembrandt untuk negosiasi. Makoto meminta Rembrandt untuk meminjamkan lahan dagang, sebab ia hanya berniat untuk menyewa lapak. Hal ini disebabkan jika Makoto menyewa lapak, maka secara tidak langsung ia juga akan berhubungan dengan pihak kerajaan. Tak disangka, Rembrandt malah berinisiatif untuk memperkenalkan Makoto kepada kenalannya, yang berada di kota yang tidak terikat dengan kerajaan, di mana pada tempat itu Makoto bisa dengan mudah membeli lapak dan mendirikan serikatnya sendiri. Malamnya, Makoto menghadiri perayaan atas terbukanya lapak dagang barunya, dan ia juga memberikan kesempatan untuk para warga agar bisa berbicara dengannya langsung. Makoto menerima laporan mulai dari progres pelatihan pasukan, pembangunan, dan juga proyek bunga ambrosia. Namun tak disangka, membuka lapak baru membuat Makoto kewalahan karena harus mengurus beberapa keperluan. Dia pun berjalan di gang sempit hingga tanpa sadar bertemu mbak-mbak super wow. Kejadian itu terpantau langsung oleh Tomoe dan Mio, yang kemudian menyeret Makoto ke penginapannya sendiri. Mereka merasa tersinggung sebab mengira jika tuannya lebih memilih mbak-mbak bayaran ketimbang anak buahnya sendiri. Makoto yang tidak terbiasa tentu kabur dari sana, lalu pergi ke domain semu untuk sembunyi. Demi meluruskan kesalahpahaman kemarin, Makoto mengajak Mio untuk pergi ke hutan Tinarak berdua, sebab katanya beberapa alke tidak bisa memasuki hutan karena tempat itu dijaga oleh sosok misterius. Di sana, Makoto dan Mio malah berjumpa dengan para petualang yang hendak mengambil ambrosia, tapi dengan mudah Mio singkirkan. Mio sendiri nampak menikmati waktu bersamanya dan Makoto. Namun kebahagiaan itu sirna tatkala mereka bertemu dengan penjaga ambrosia. Dua sosok ini bernama Eris dan Aqua, di mana mereka dapat dengan mudah dikalahkan Makoto dan Mio. Setelah itu, Makoto malah disambut hangat oleh tetua desa, yang sejatinya merupakan ras ogre hutan. Makoto menjelaskan kedatangannya kepada para tetua, yakni untuk membeli beberapa tanaman ambrosia. Para tetua juga memberi informasi jika hutan Tinara adalah tempat sakral yang dilindungi oleh penghalang kabut. Mereka pun menggelar perayaan kecil untuk menyambut kedatangan Makoto sebagai rekan baru, meski sejatinya mereka berniat untuk mencelakai tamunya. Namun tiba-tiba, salah satu warga nampak dirasuki oleh sosok jahat bernama Lich, yakni salah satu ras yang memiliki kekuatan sihir besar. Akan tetapi, serangan sihir dari Lich mampu dengan mudah Makoto serap dengan sihir kegelapan, dan hal ini sontak membuat Lich kehilangan kekuatan. Atas jasa yang telah Makoto berikan, Tua Ogre menyampaikan permintaan maaf dan rasa terima kasih atas bantuan yang diberikan. Di sini juga dijelaskan bahwa sosok yang telah memberi kaum Ogre kabut pelindung adalah Nagasin, alias Tomoe, yang secara tidak langsung juga membuat kaum Ogre tunduk di hadapan Makoto. Kemudian, Makoto membawa Lich untuk diinterogasi bersama Tomoe dan Mio, di
di mana Lich juga menjelaskan bahwa ia ingin berevolusi menjadi Gran, yakni spesies manusia unggulan yang mampu menetap di dunia lain. Hal ini menjadi bukti bahwa kedua orang tua Makoto adalah Gran, yang bahkan mampu bertentangan dengan hukum seorang dewi. Karena Lich memiliki banyak pengetahuan tentang sihir dan ilmu lain, Makoto berniat untuk menjadikannya sebagai anak buah, dan mengikat kontrak dan memberinya nama sebagai Shiki. Tiba-tiba, Tomoe nampak terluka tanpa sebab yang jelas, dan ternyata domain semu tengah diledakkan oleh sosok petualang, yakni beberapa orang yang sempat bertemu Makoto di hutan Tinara. Insiden ini membuat hampir semua penduduk domain terluka parah, namun di sana sudah ada Shiki yang mampu memberikan heal dari jarak jauh. Kejadian itu membuat salah satu warga dan Tomoe kecil lenyap tanpa sisa, dan Makoto melampiaskan amarahnya dan membunuh para petualang itu. Tadinya mereka berniat untuk mencari beberapa artefak buatan Elder Dwarf, namun tanpa sengaja meledakkan Draupnir yang menyimpan energi besar Makoto, sehingga terjadilah ledakan besar di domain semu. Besoknya, seluruh warga domain tengah berkabung atas kepergian salah satu warga dan Tomoe kecil. Lalu Makoto juga meminta maaf kepada keluarga yang bersangkutan karena insiden kali ini disebabkan oleh lepasnya kekuatan Makoto. Sesaat kemudian, Makoto kembali bertemu dengan Rembrandt untuk mengucapkan salam perpisahan. Makoto akan memasrahkan tokonya di sini kepada Beren dan Mio, sementara ia akan pergi ke kota akademi bersama Shiki, dengan tujuan untuk menambah informasi yang belum Makoto sendiri juga sempat melakukan perpisahan dengan Tomoe dan Mio, karena mereka tidak akan ikut Makoto dalam perjalanan. Tomoe akan menjaga domain semu, yang nantinya juga akan mengajak kaum ogre hutan untuk tinggal di sini. Sebelum pergi, Makoto mengalami kejadian aneh, di mana ia malah diteleportasi paksa oleh Dewi dunia ini, dan langsung dihadapkan oleh dua sosok kuat yang mewakili kubu Raja Iblis. Dua orang itu tanpa basa-basi melukai Makoto, sebab sejatinya mereka mengira jika Makoto adalah utusan ketiga dari Dewi. Tempat ini merupakan lokasi yang akan dijadikan medan pertempuran antara manusia dan iblis, dan Makoto terjebak di tengah-tengahnya, lalu dihadapkan oleh si Dragon Slayer Sofia Bulga dan penyihir kelas atas bernama Mitsurugi. Makoto yang tadinya ingin memberi penjelasan malah tidak digubris oleh Sofia dan Mitsurugi. Mereka juga melukai Makoto dan telak menggunakan kekuatan besar, sehingga mantelnya berubah menjadi warna merah. Pukulan besar Makoto berhasil membuat dua komandan iblis itu kewalahan. Mitsurugi sendiri tak mampu menghalau serangan Makoto karena terlalu kuat. Sofia yang tadinya hendak menjatuhkan Makoto malah terkena serangan besar yang dihasilkan dari Draupnir Makoto yang meledak. Event tersebut menggemparkan seluruh penjuru negeri. Makoto dirumorkan sebagai sosok penyihir merah utusan Dewi yang membatalkan perang antara manusia dan iblis. Meski pada dasarnya, Makoto kurang senang jika disebut sebagai utusan Dewi. Di tempatnya, ogre hutan sudah mulai berlatih sebagai prajurit. Makoto juga sudah berhasil membuka tokonya di Shige, di mana Beren, Mio, Eris, dan Aqua tengah melakukan promosi untuk memikat pelanggan. Dan Tomoe juga mendapat info dari Lem yang sudah menyingkirkan orang-orang yang berpotensi merusak strategi marketing. Di pertempuran sebelumnya, Makoto juga menyadari kehadiran dua utusan Dewi sebelumnya, yang terlihat jika mereka memiliki tampang good looking dan disambut dengan baik tak seperti Makoto yang diasingkan ke ujung dunia. Season kali ini ditutup dengan adegan yang memperlihatkan Makoto dan anak buahnya yang hendak merayakan pembukaan serikat dagang Kuzunoha. Di sini juga ada Tomoe kecil yang memiliki kepribadian berbeda, sebab ia baru saja terlahir dari energi yang berbeda pula. Bersambung di season berikutnya. Kemungkinan besar, dua pahlawan kubu manusia akan kita lihat di season kedua anime Tsukimichi yang akan tayang tahun ini. Ya, itu kalau nggak ada pengunduran. Dalam pertarungannya melawan Makoto, Sofia sempat mengatakan jika mereka sengaja memihak kubu iblis karena Dewi punya pandangan buruk dengan Rose non-manusia. Karena memang sepanjang cerita kita disuguhkan dengan informasi jika Dewi hanya memberikan berkah kepada manusia. Di episode ke-10, saya menemukan sedikit easter egg di kipas angin milik Mio, yakni logo ikonik dari franchise Spider-Man. Hal ini masih dibilang wajar karena Mio adalah laba-laba raksasa yang bertransformasi menjadi manusia. Karakter Shiki sendiri disulisurakan oleh seiyuu favorit saya, yakni Suda Kenjiro, yang juga mensulisurakan karakter Joker dari Fire Force, Orsted dari Mushoku Tensei, Nanami Kento dari Jujutsu Kaisen, dan masih banyak lagi. Tak hanya itu, seiyuu terkenal yang mensulisurakan karakter Emma, yakni Mbak Saori Hayama juga sempat mengisi suara karakter lain, seperti Atlante dari Fate, Shiba Miyuki dari Mahoka Koko, Lu Yunha dari Kanata no Astra, dan yang paling populer adalah Jabami Yumeko dari Kakei Gurui. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan.
Pertanyaan lebih lanjut bisa kalian sertakan di kolom komentar. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko, Wotesuwa Ari, To Mata Emasho.